jalan-jalan ke luar negeri tapi mundur teratur karena dompet udah minder duluan takut biayanya membludak? Tenang-tenang Sob, padahal ada loh negara yang ternyata biaya hidupnya lebih murah dari Indonesia. Beneran! Majalah bisnis CEO World bahkan merilis urutan negara dari yang biaya hidupnya tertinggi hingga terendah. Dan Indonesia ada di tengah-tengah. Iya sih ya, makin berasa sekarang hidup di Indonesia makin mahal. Apa-apa mahal. Minyak, listrik. Kok malah curhat? Iya. Nah, buat Sobat 7 yang ingin jalan-jalan hemat, tapi pengeluarannya hampir sama dengan jalan-jalan di Indonesia, coba deh bertanda ke negara-negara berikut ini ya. Oh iya, jangan lupa cari promo pesawatnya ya. Letaknya di Eropa, tapi biaya hidupnya lebih rendah dari Indonesia. Negara apakah itu? Bosnia berada di peringkat ke-87, sementara Indonesia di peringkat 84. Jadi biaya hidup di sana nggak jauh beda nih Sob dari biaya hidup di Indonesia. Untuk penginapan, kamu udah bisa menginap di hotel yang bersih dan fasilitas bagus dengan harga Rp700.000 per malam. Itu sudah termasuk sarapan loh. Kamu bisa booking hotel konsep residensi yang mewah ini dengan harga terjangkau dan letaknya di tengah kota Sarajevo, ibu kota Bosnia. Dari sini bisa mudah deh jalan-jalan. Tempat yang paling menarik perhatian wisatawan di Bosnia adalah Mostar. Kota ini merupakan salah satu titik paling berdarah dalam pembantaian etnis itu. Namun, Mostar juga ternyata menyimpan keindahan seperti di negeri dongeng. Mostar memiliki sebuah jembatan ikonik yang bernama Stari Most. Jembatan yang dibangun pada masa pemerintahan Ottoman ini sudah berdiri selama 400 tahun. Namun sempat dihancurkan pasukan Kroasia pada 1993. Pemerintah setempat merenovasi ulang jembatan ini pada 2004 dan menjadi salah satu daya tarik wisatawan hingga kini. Nah, di jembatan ini juga ada beberapa cowok ganteng bayaran nih Sob. Duh, emang bayaran buat apa ya? Jangan overthinking dulu. Cowok-cowok ganteng ini menunggu bayaran untuk melakukan lompatan dari jembatan ke sungai yang mengalir di bawahnya. Bayarannya 25 hingga 50 euro loh. Kalau dirupiahkan, sekitar 400.000 hingga 800.000 rupiah sekali lompat. Kalau sehari bisa 5 kali lompat, lumayan juga ya Sob pendapatannya. Beberapa situs perjalanan membocorkan harga makan untuk di Sarajevo dan sekitarnya. Kamu bisa menikmati satu porsi burger keju seharga Rp18.000 saja. Untuk kopi berkisar Rp15 hingga Rp21 sekali minum. Murah kan? Malah mahalan Jakarta ya. Satu peringkat di bawah Bosnia, salah satu negara terbesar di Eropa bisa kamu kunjungi dengan biaya hidup tidak jauh berbeda dengan negara kita. Ya, Rusia berada di urutan ke-88 dalam list yang dikeluarkan CEO World. Rusia memiliki banyak atraksi wisata yang tidak dipungut biaya. Antara lain dengan menelusuri Alexander Garden, taman yang luas yang memiliki banyak tanaman berwarna-warni. Di sana, kamu juga bisa melihat atraksi prajurit Rusia saat pergantian shift yang tentunya menarik perhatian para wisatawan. Prajurit ini tugasnya menjaga api keabadian, yang merupakan peringatan untuk para pahlawan Rusia yang telah gugur di medan perang. Setelah itu, kamu bisa ke Red October, sebuah bangunan megah berwarna merah yang terletak di tepi sungai. Bangunan ini tadinya merupakan pabrik permen, namun sekarang berubah fungsinya menjadi pusat kebudayaan Rusia. Di sini kamu bisa melihat hasil kerajinan seni Rusia, mulai dari lukisan, gerabah, patung, dan lain sebagainya. Di sini juga ada beberapa restoran, jadi kamu bisa kulineran juga Sob. Masuk Red October tidak dipungut biaya karena seperti mall biasa. Namun, harga produk-produk di dalamnya mungkin menguras dompetmu. Hehehe, paling tidak kamu bisa memenuhi koleksi fotomu dan mempercantik Instagrammu. Iya nggak?
Untuk penginapan, kamu masih bisa menemukan hotel yang harganya di bawah 1 juta per malam loh. Untuk makanan, kamu bisa mendapatkan makanan 5 hingga 8 dolar untuk satu porsi makanan. Artinya, sekitar 100 ribu rupiah sudah bisa makan kenyang. Tenang, porsinya juga gede kok, Sob. Sob, kalau Turki pasti udah gak asing lagi ya. Habisnya, negara ini menarik sekali dari segala segi. Ternyata biaya hidup di Turki masih lebih murah dari Indonesia. Bahkan Turki berada di peringkat 90 loh, Sob. Apalagi nih, Sob, beberapa tahun terakhir mata uang Turki juga makin merosot. Coba yuk kita telusuri apa aja yang bisa kita kunjungi dengan biaya murah di sini. Untuk yang backpacker, kamu bisa dengan mudah menemukan apartemen di Istanbul yang biayanya hanya 100 hingga 300 ribu rupiah per malam loh. Buat yang ingin mencari hotel, kamu tinggal menyiapkan dana sekitar 800 ribu hingga 1,5 juta rupiah per malam untuk hotel bintang 3. Lumayan kan? Nilai mata uang Turki yang sedang turun membuat biaya hidup di sana jadi lebih murah jika dibandingkan dengan Indonesia. Satu buah roti dibanderol hanya 3.000 rupiah. Dan satu potong pizza bisa kamu nikmati hanya dengan 11.000 rupiah saja. Ini bukan harga kaki lima loh, Sob. Ini harga di restoran terkenal. Buat kamu pecinta kebab, kamu bisa menikmati kebab premium di negara asalnya sendiri hanya dengan 15.000 rupiah. Enak banget kan, Sob? Turki yang dulunya menjadi pusat kerajaan Ottoman juga punya banyak masjid yang menakjubkan. Salah satunya adalah Masjid Zeyrek. Masjid ini didominasi dengan warna mawar pucat seperti pink pastel jika dilihat dari jauh. Sama seperti masjid-masjid lainnya, masjid ini dulunya merupakan biara yang dibangun oleh gereja Ortodoks Timur. Namun berubah menjadi masjid sejak kekuasaan Konstantinopel jatuh. Satu tingkat di bawah Turki, ada negara tetangga kita bagian utara, yaitu Filipina. Negara yang berada di sebelah utara Pulau Sulawesi ini sangat mirip dengan Indonesia. Mulai dari gaya hidup, makanan, kebudayaan, hingga alamnya. Bahkan, paras wajah orang-orangnya juga 11-12 sama orang Indonesia. Jadi, kamu juga nggak akan sulit beradaptasi di sini. Makanannya hampir sama kok dengan kita. Karena jaraknya yang dekat, tentu saja ongkos pesawatnya juga nggak mahal. Kamu juga tidak perlu mikirin biaya visa kalau hanya traveling beberapa hari di sini. Untuk penginapan, jangan ditanya. Hotel mulai harga 100 ribu juga masih ada di sini loh, Sob. Jauh sedikit dari Manila, kamu harus mengunjungi Chocolate Hills ya. Seperti namanya, tempat ini dipenuhi gundukan atau bukit kecil yang jumlahnya mencapai 1.700 buah loh, Sob. Jika terkena matahari, bukit-bukit ini berubah menjadi warna coklat. Keindahan yang mungkin jarang ditemukan di negara lain ini membuat Chocolate Hills masuk ke dalam situs warisan dunia UNESCO. Sekarang kita terbang ke Maroko. Sebagai negara yang menjadi salah satu wishlist wisatawan dunia, harga penginapan di Maroko ada yang bisa sampai 20 juta per malam. Namun ada juga yang hanya 200 ribu per malam. Banyak hostel-hostel yang bersih dan ramah yang bisa kamu tinggali saat di Maroko. Satu tips yang sering dibagi para backpacker untuk kamu yang baru pertama kali ke Maroko adalah lebih baik menyewa seorang tour guide di sana agar bisa menikmati dan memahami apa yang dikunjungi. Karena informasi wisata di Maroko sangat sedikit yang berbahasa Inggris. Pemandu wisata bisa kamu bayar mulai dari 100 ribu rupiah per hari. Untuk makanan, kamu sudah bisa menikmati makanan di restoran kota besar hanya dengan 77 ribu rupiah sekali makan. Bagi kamu pecinta warna biru, jangan lupa mengunjungi kota biru Chefchaouen di Maroko. Seperti namanya, seluruh dinding rumah di kota ini berwarna biru. Karena letaknya juga di pinggir pantai, memasuki kota ini membuat kita serasa berada di bawah laut. Beberapa selebgram kondang pun memasukkan kota ini sebagai objek wisata yang wajib dikunjungi oleh para pecinta selfie.
Wah, kalau sudah di Maroko sih minimal seminggu ya biar puas jalan-jalannya.